Kami kelompok 3 aplikasi komputer akuntansi. Tugas ini kami buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 3. Tema proyek kami, pet shop dan klinik hewan Nadra. Perkenalkan, nama saya Angelita Monika Destiana. Perkenalkan, nama saya Ajeng Indriani Sapitri. Perkenalkan, nama saya Rina Dwi Sri Budiati. Perkenalkan, nama saya Nurul Syana Nabila Rahmani. Perkenalkan, nama saya Riran Marsaldawati. Saya akan melanjutkan yaitu transaksi pembelian tunai. Pertama kita memilih purchase, kedua enter purchase, ketiga kita memilih supplier yang bernama PT Food. Di sini kita mengganti terms-nya yaitu menjadi C.O.D yaitu OK. Description-nya kita mengganti jadi item. Yaitu bill-nya 10. Itemnya itu FPS. Tanggalnya yaitu tanggal 5/10 benar. Purchase-nya yaitu FB 1001. Prince-nya itu 1. Totalnya adalah 10. PPN-nya teksnya yaitu PPN. Kategorinya yaitu overseas. Di sini kita memilih kategori overseas. Oke. Jobnya yaitu produk, itu use job. Di situ kita rekodkan transaksi pembelian tunai. Pertama kita milih purchase yaitu pay bills, itu kasnya account-nya kita mengganti kas IDR benar. Guys. Suppliernya yaitu PT Foodie. Cek Q-nya yaitu DK 10001. Tanggalnya yaitu tanggal 7 bulan 10. Oke, di sini kita ganti 175. Ajeng membunuh. Dibayar tahu. Woi, Ajeng membunuh. Itu ngapain? Habis itu kita tekan CTRL-C. Mau melihat jurnal purchase. Oke, belum muncul.
record, habis itu kita record transaksi pembelian kredit maksudnya. Kita pilih purchase lagi, habis itu enter purchase, pilih suppliernya yaitu PT Cloud Pet, pilih terms-nya yaitu 22 terms-nya itu itu 2% sepenuhnya. Yang itu meja di depan. Dinda, rumah siapa? Purchase-nya itu FB 10.02, tanggalnya 8. Kita mengganti jadi item bill-nya yaitu 5, itemnya itu APS. Di sininya yaitu 45.000. Jobnya yaitu produk, kategorinya yaitu lokal, times-nya yaitu 2210 net, 221032. Oke. Bentar. Yaitu kita record just yaitu suppliernya dari PT Foodie, use supplier. Habis ini terms-nya kita mengganti jadi COD, yaitu tanggalnya kita menjadi tanggal 12 benar. Purchase-nya kita ganti jadi FB 1003. Layout-nya kita mengganti jadi item, bill-nya jadi -3, item number-nya yaitu FPS, branch-nya yaitu branch-nya itu benar. Jobnya kita mengganti jadi produk, kategorinya yaitu oversize. Kita record. Saya akan menjelaskan pelunasan hutang. Pertama, pilih purchase, pilih pay bills, suppliernya yaitu PT Cloud
Itu udah. Oke. Cek now-nya BK 1002. Tanggal 16 benar. Oke. Amount-nya 35.765.000. Iya. Ya udah selesai. Tinggal di record. Oke. Di sini amount-nya 35 juta. Oke. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan barang. Yang pertama klik sales, lalu enter sales. Nama customer-nya itu Dinda. Terminnya layaknya invoice-nya FJ 1001, tanggalnya tanggal 4 bulan 10 2020. Lalu ini 4 item numbernya itu FPS dan EPS. Kategorinya itu list kategori. Lalu record. Selanjutnya yaitu transaksi penerimaan pelunasan penjualan. Yang pertama klik sales, lalu receive payment. Sini kita ubah jadi Bank BCA. Use account. Customer-nya itu Riren. Use customer. Amount receive-nya itu 500.000. ID-nya itu RI 1001. Tanggalnya 21 bulan 10 2020. Lalu record. Selanjutnya yaitu transaksi pelunasan piutang. Kita masih ini di sales, lalu klik receive payment. Customer-nya itu Ajeng. Use customer. ID-nya itu RI 1002. Amount receive-nya itu sebesar 2.345.000.
Tanggalnya itu tanggal 22 bulan 10 2020. Lalu klik record. Selanjutnya yaitu transaksi pelunasan piutang. Yang pertama klik sales, lalu receive payment. Di sini customernya yaitu Ajeng. Amount receipt-nya itu 500.000. ID-nya RI 1002. Tanggalnya 22 bulan 10 2020. Lalu klik record. Selanjutnya yaitu transaksi retur penjualan. Kita klik sales, lalu enter sales. Kita ubah layoutnya menjadi item. Klik OK. Di sini customernya itu Dinda. Use customer. Terminnya itu lalu invoice-nya FJ 1003. Tanggalnya tanggal 24 bulan 10 2020. Ini itu 2. Item numbernya itu FPS. Lalu klik record. Ini transaksi penjualan kredit. Yang pertama klik sales, lalu enter sales. Layoutnya masih item seperti tadi. Customernya itu Nurul. Use customer. Invoice-nya FJ 1004. Tanggalnya itu tanggal 25 bulan 10 2020. Layoutnya kita ubah menjadi item. Sheet-nya itu 2 5. Item number yang pertama itu HPS. Yes. Lalu yang kedua itu FPS. Jobnya itu produk, lalu kategorinya itu overseas. Lalu klik record.
transaksi membayar biaya listrik. Yang pertama, klik mode account, lalu record. Journal entry. Tanggal 7 bulan 10. Ini memonya membayar biaya listrik. Kategorinya itu L. Kemudian Ini udah selesai. 1210, lalu use account sebesar 2.500.000. Iya, ini mau aku kirimin gampang. Ini lu mau berapa? Mau betul-betul. Jatnya lalu klik record. Selanjutnya itu masih transaksi untuk membayar gaji karyawan dengan tanggal 36 bulan 10 2020. Memonya itu dengan tanggal di tanggal 28 bulan 10 2020. Memonya itu membayar gaji karyawan atas nama Eka. Di sini kita mengubah terlebih dahulu dari IDR menjadi USD. Lalu use currency. Klik OK. Memonya membayar gaji karyawan atas nama NN, nyonya Eka.
Lalu kita isi account-nya. Wages and salaries. Lalu use account. Account yang kedua itu cash USD. Use sebesar 288. Kategorinya itu oversize. Lalu klik record. Nah, transaksi perusahaan membayar gaji kepada karyawan. Yang pertama klik account, lalu record journal entry. Pada tanggal 28 bulan 10 2020. Keterangannya itu membayar gaji karyawan. Lalu kita mengisi account-nya. Lalu use account. Yang kedua itu Bank BCA IDR. Lalu use account dengan transaksi untuk mentransfer ke bank. Yang pertama kita klik banking, lalu kita klik spend money. Ini account-nya melalui Bank BCA. Use account. BKM 0001 di tanggal 27 bulan 10 2020. Kategorinya itu lokal, lalu use kategori. Account-nya kita isi cash IDR, lalu use account sebesar 4.500.000. Kita isi memonya, yaitu transfer bank dari Bank BCA ke kas, lalu klik record. Yaitu pencatatan jurnal penyesuaian. Kita buka comment center pada modul account. Di sini
lalu ke record journal entry. Kemudian kita masukin data penyusutan aktiva tetap sesuai dengan bukti transaksi yang ada. General jurnalnya terlebih dahulu. Lalu kemudian tanggalnya kita masukkan di sini. Lalu kemudian kita tambahkan catatan. Lalu kemudian di sini kita masukin kodenya atau nomor rekeningnya, equipment and cost. Lalu kita masukin di sini sebesar berapanya. Lalu di bawahnya kita bikin lagi, kita masukin lagi ya. Di sini kita klik tekuk. Catatan jurnal penyesuaian. Kita ke inventory, terus lalu adjust inventory. Nah, di sini kita isi data sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Inventory journal number. Ngetik lah. Lalu kita masukkan tanggalnya di sini. Lalu di sini kita juga input memonya. Kemudian di sini misalkan yang ulang itu ada 3. Lalu kita klik record. Menampilkan, memperbaiki, dan menghapus jurnal umum. Nah, yang pertama menampilkan jurnal umum. Kita klik account. Lalu transaction journal. Nah, di sini ada 7 kotak, yaitu general, disbursement, receipt, sales, process, inventory, dan all. Kalau kita mau menghapus atau memperbaiki atau menampilkan, kita klik all. Di sini kita pilih tanggalnya. Misalkan kita mau lihat dari tanggal 1 Januari 2020 hingga bulan 31 Oktober 2020. Nah, di sini semuanya terlihat data yang sudah kita masukkan. Nah, kita juga bisa menghapusnya dengan mengklik tanda panah atau membukanya lalu mengklik mouse sebelah kiri dan mendelete. Untuk memperbaiki juga sama, kita tinggal klik panah atau kita klik ini aja, nanti kita edit itu yang mau kita ganti atau kita ubah. Lalu selanjutnya yaitu pencetakan laporan. Kita ke report. Setelah itu, lalu klik account. Kita tunggu di sini, kita ditampilkan ini. Lalu pilih account transaction atau accrual. Di sini kita pilih. Lalu kita tentuin di sini tanggal yang mau kita cetak. Misalkan Oktober tanggal 1 hingga Oktober tanggal 31. Setelah itu, kemudian klik tombol display. Nah, di sini data yang kita input selama tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober. Kemudian sekarang kita akan mengecek laporan. Yang pertama itu laporan laba rugi.
import di bawah ini. Lalu kita klik account lagi, terus kita pilih income statement yang aktual. Kita klik, lalu kita pilih periodenya. Karena kita baru memasukkan data di bulan Oktober, jadi kita pilih Oktober tanggal 1 hingga Oktober tanggal 31. Lalu kita klik display. Di sini dia akan memunculkan laporan laba rugi dari data yang kita input. Laporan neraca. Report, account, lalu kita pilih standar balance sheet. Di sini kita klik, lalu kita pilih periodenya. Di sini Oktober, kita klik display. Nah, di sini memunculkan hasil dari laporan neraca yang kita input. Sekarang kita ke analisa laporan keuangan. Kita klik analisis, kemudian kita pilih sales, lalu klik tombol filter di sini, lalu kita pilih option this year actual only, lalu pilih option all item, lalu select periodenya bulan Oktober penginputan kita klik OK. Nah, di sini hasilnya, klik table sales untuk melihat diagram penjualannya. Seperti ini, tab market. Di sini beginilah cara untuk melihat laporan keuangan dari data yang kita input. Ini nantinya bisa dikirim program lain, misalnya PDF. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.